Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Pranita Indra Putri, NIM 143. Saya Viviana Nabila Bilqis, NIM 126. Saya Dizel Metasari, NIM 113. Dan saya Marfian Rizky Alamsyah, NIM 135. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Proses masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Ibral atau Aspani. Kemudian disebut dengan Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai oleh bangsa Vandal, dari perkataan bangsa Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Nah, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Dalam proses masuknya Islam di Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam memimpin satuan-satuan pasukannya ke situ. Yang pertama adalah Tariq bin Malik, yang kedua adalah Tariq bin Zayad, yang ketiga adalah Musa bin Nusaid. Nah, itu tadi merupakan proses masuknya Islam ke Spanyol. Periode pertama terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik belum mencapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih sering terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Contohnya perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis golongan, dan menjadi penyebab sering terjadinya perang saudara. Periode kedua terjadi pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima Gubernur, tetapi tidak patuh kepada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama yaitu Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil yang artinya yang masuk ke Spanyol. Pada periode ini mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun di bidang peradaban. Periode ketiga yang terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa muktadir dari Khalifah Bani Abbasiyah meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Akhirnya, tahun 1013, Dewan Menteri Cordova menghapus jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah menjadi banyak negara-negara kecil. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan Al-Muluk Tawaif yang berpusat di sebuah kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, meskipun Spanyol Islam masih terpecah menjadi beberapa negara, tetapi mereka memiliki kekuatan yang dominan. Kekuatan ini berasal dari dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun mulanya adalah gerakan agama yang dibentuk oleh Yusuf Muhammad Ibnu Tashfin, yang pada tahun 1062 ia berhasil mendirikan kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Pada masa dinasti Murabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen tepatnya pada tahun 1118 Masehi.
Dinasti Muwahhidun datang ke Spanyol dengan dipimpin oleh Al-Mun'im. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan yang besar di Las Navas de Toledo. Kekalahan-kekalahan yang dialami oleh dinasti Muwahhidun menyebabkan pemimpinnya memutuskan untuk kembali ke Afrika Utara. Pada periode ini, tahun 1232 Masehi sampai 1492 Masehi, umat Islam Andalus bertahan di Granada di bawah pimpinan dinasti Bani Amr yang dipimpin oleh Sultan Muhammad bin Yusuf yang bergelar Al-Nasr. Oleh karena itu, kerajaan yang dipimpinnya bisa disebut juga Kerajaan Nasriyah. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di wilayah Granada di bawah kekuasaan Bani Amr. Kekuasaan Islam Spanyol berakhir pada tahun 1492 Masehi ketika Abu Abdullah, penguasa terakhir Bani Amr, menyerahkan kekuasaannya kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Ini terjadi ketika Abu Abdullah meminta bantuan kepada penguasa Kristen untuk menjatuhkan saingannya, yang pada akhirnya ia pun dikhianati dan kehilangan kekuasaannya. Setelah itu, umat Islam di Spanyol diberi dua pilihan, yaitu untuk masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Dan pada tahun 1609 Masehi, hampir tidak ada lagi umat Islam di Spanyol. Kemajuan intelektual di Spanyol. Yang pertama yaitu filsafat. Pada abad ke-12, Spanyol menjadi saluran transfer ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa. Minat terhadap filsafat dan sains meningkat sejak abad ke-9. Pada saat itu, Cordova menjadi pusat keilmuan yang menyaingi Baghdad. Dua yaitu sains. Tokoh-tokoh penting seperti Abbas bin Firnas yang menemukan cara membuat kaca dari batu, serta astronom Ibrahim bin Yahya yang mampu memprediksi gerhana matahari. Yang ketiga yaitu fikih. Dominasi mazhab Maliki yang dibawa oleh ulama dari Afrika Utara berkembang pesat karena dianggap sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Yang keempat yaitu musik dan kesenian. Berkembang dari perpaduan tradisi Arab, Persia, Bizantium, dan lokal Eropa yang dikenal dengan sebutan mugah, yang artinya komposisi musik klasik yang terdiri dari beberapa bagian dengan irama yang berbeda. Yang terakhir yaitu bahasa dan sastra. Pemerintah Islam Spanyol menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, baik muslim maupun non-muslim bisa menerimanya. Yang terakhir yaitu bahasa dan sastra. Pemerintah Islam Spanyol menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, baik muslim maupun non-muslim bisa menerimanya. Nah, yang kedua adalah kemenangan pembangunan fisik. Kemenangan dalam pembangunan fisik dalam peradaban Islam di Spanyol dapat dilihat dari berbagai monumental dalam arsitektur, infrastruktur, dan tata kota. Utamanya adalah Córdoba dan Granada. Masjid Córdoba adalah salah satu atraksi utama kota lainnya. Ibnu Al-Dalai mengklaim terdapat 491 masjid di sana. Selain itu, keberadaan area berenang menjadi ciri khas kota Islam. Di Córdoba saja terdapat lebih dari 900 pemandian. Desa-desa indah mengelilinginya. Raja Muslim membuat jalur air sepanjang 80 km dari daratan tinggi karena sungai tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Yang kedua adalah Granada. Benteng Muslim terakhir yang tersisa di Spanyol adalah Granada. Benteng terakhir para cendekiawan Islam dan kekuatan Arab berkumpul di sana. Hari-hari terakhir kekuasaan Islam di Spanyol menyaksikan Granada direbut dominasi Córdoba. Arsitektur pembangunannya terkenal di seluruh Eropa. Titik fokus dan puncak arsitektur Islam adalah Istana Al-Ham yang menakjubkan dan mengesankan. Ada tanaman yang sama menakjubkannya di sekitar istana. Kota dan Istana Al-Zahra, Istana Al-Ghazar, Istana
Kiriland dan lokasi lainnya masih bisa masuk dalam narasi kemajuan pembangunan fisik. Peradaban Islam di Spanyol memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Eropa, terutama pada bidang ilmu pengetahuan, sosial, politik, dan ekonomi. Gagasan Ibn Rushd sangat berpengaruh bagi Eropa dengan memperjuangkan kemandirian intelektual dan rasionalisme sehingga membentuk gerakan Averroisme. Namun, gereja menolak pemikiran rasionalisme ini. Gerakan Averroisme mempengaruhi reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Karya-karya Ibn Rushd banyak diterbitkan di wilayah Eropa, serta banyak pemuda Eropa bersekolah di lembaga Islam di Spanyol, seperti di Seville dan Córdoba, yang kemudian mempengaruhi perkembangan intelektual di Eropa. Pemuda-pemuda Kristen di Spanyol menerjemahkan karya-karya ilmuwan Muslim dan mendirikan univ-univ seperti Universitas Paris pada tahun 1231 Masehi. Pemikiran-pemikiran dari Ibn Rushd, Ibn Sina, Al-Farabi banyak dikaji oleh univ-univ di Eropa. Gerakan Renaissance di Eropa pada abad ke-14 Masehi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam yang sebelumnya menerjemahkan ide-ide Yunani ke dalam bahasa Arab. Gerakan Renaissance di Eropa pada abad ke-14 Masehi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam yang sebelumnya menerjemahkan ide-ide Yunani ke dalam bahasa Arab. Pengaruh Islam juga terlihat dalam gerakan reformasi, rasionalisme, dan pencerahan di Eropa, meskipun Islam akhirnya diusir dari Spanyol. Kekuasaan Islam di Spanyol yang berlangsung selama berabad-abad pada akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, konflik antara umat Muslim dan Kristen yang semakin memanas karena kurang optimalnya proses Islamisasi oleh penguasa Muslim. Kebijakan yang hanya mengandalkan pembayaran upeti dari kerajaan Kristen tanpa upaya integrasi justru memicu nasionalisme Kristen. Pada abad ke-11, umat Kristen bahkan mengalami kemajuan pesat dalam teknologi dan strategi perang, sementara Muslim semakin terdesak. Lalu yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu yang memperparah perpecahan. Diskriminasi terhadap kelompok non-Arab seperti Muwaladun menimbulkan ketidakpuasan dan pemberontakan. Fanatisme kesukuan mengikis persatuan dan melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Lalu yang ketiga, krisis ekonomi yang turut mempercepat keruntuhan. Pemerintahan terlalu fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mengabaikan sektor ekonomi, sehingga terjadi kemerosotan finansial, paceklik, dan pengelolaan keuangan yang buruk. Selain itu, sistem suksesi yang tidak jelas memicu perebutan kekuasaan di kalangan elit. Ketidakstabilan politik ini mengakibatkan runtuhnya Bani Umayyah dan munculnya pemerintahan kecil yang semakin melemahkan pertahanan Islam. Terakhir, isolasi geografis dan politik membuat Spanyol Islam kesulitan mendapat bantuan dari dunia Muslim lainnya. Tanpa dukungan yang memadai, kekuatan Kristen akhirnya berhasil menguasai Granada pada 1492 yang menandai berakhirnya era Islam di Spanyol. Sekian video dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.